Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartini Sregar, NIM 43190669. Saya dari KPI 4B. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah dakwah. Sejarah dakwah ini berasal dari dua kata, yaitu sejarah dan dakwah. Jadi dalam bahasa Arab, sejarah ini disebut dengan tarikh yang artinya adalah penggalan atau kejadian berdasarkan urutan tanggal atau waktu. Orang Inggris menyebutkannya adalah history yang berasal dari bahasa Yunani adalah historia, yang artinya ilmu yang pengetahuannya mempelajari tentang alam gitu. Jadi kini histori dan sejarah itu mempunyai arti khusus, yaitu masa lampau manusia. Secara etimologis, dakwah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu adalah da'a yad'u. Da'a yad'u ini adalah yang artinya adalah mengajak, menyuruh, memanggil, seruan, permohonan atau permintaan. Istilah ini diberi arti yang sama dengan istilah tabligh, amar ma'ruf nahi mungkar, tabsyir, izhar, khotib, tarbiyah, wasliyah. Adapun sejarah dakwah Rasulullah, sejarah dakwah Islam ini secara paripurna terekam dalam kisah sirah nabawi, sirah sahabat, dan tercatat dalam berbagai kitab dan buku yang ditulis pada ulama-ulama terdahulu, ulama yang terkenal. Jadi rekam jejak perjalanan dakwah hingga ini masa ke Khulafaur Rasyidin ini cukup komplit dalam membuat berbagai fase-fase dan bentuk perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat dalam berbagai kondisi. Kebijakan cara berdakwah yang diajarkan oleh Rasulullah ini menyebabkan Islam pada hari ini dapat dirasakan oleh mayoritas umat manusia di muka bumi. Islam ialah agama yang penuh dengan kedamaian, bukan suatu agama non identik dengan kekerasan dan peperangan. Islam ini adalah agama yang memudahkan, tidak mempersulit, namun tak berjanji ajaran dan syariatnya dapat dipermainkan. Islam ialah agama non-konferensif dan menyuruh ajaran-ajarannya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tak hanya sebatas pada urusan sholat, puasa, zakat, dan lain-lainnya. Islam juga mengatur bagaimana aspek kehidupan ekonomi masyarakat, sosial ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Setelah Rasulullah, ketika pemerintahan Madinah terbentuk, beliau merancang 2 program, yaitu yang pertama adalah program membangun masjid, yang kedua adalah menjalin persaudaraan sesama muslim. Adapun manfaat kita mempelajari sejarah dakwah, yang pertama itu adalah menjadi pelajaran bagi para penggiatan dakwah dan umat. Yang kedua adalah menjadi contoh taktik dakwah yang akan dilakukan oleh para generasi yang akan datang gitu. Dan banyak lagi sih kegunaan mempelajari dakwah yang dulunya kita tidak tahu apa itu dakwah, apa itu sejarah. Sekarang kan setelah kita mempelajarinya, setidaknya kita tahu apa sih itu sejarah gitu, dan apa sih itu dakwah. Jadi semulanya yang kita nggak tahu, jadi akhirnya tahu gitu, dan bisa diajarkan apa yang kita tahu aja gitu. Dan strategi dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat menjadi surat keterangan dan menentukan taktik dakwah yang diambil saat ini. Memang setiap hal sederhana pun
yang dilakukan oleh Rasulullah itu dan para sahabat merupakan suri tauladan yang baik untuk kita ini, untuk penerus-penerusnya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.